Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wonten ngarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, jamaah pengawasan Istiqomah Masjid Al-Hufat ingkang satuhu kawula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, muji syukur wonten ngarsanipun Allah ing dalu punika kita tasih pinaringan kenikmatan ingkang kathah, nikmat sehat, nikmat sempat, langkung-langkung nikmat iman saha Islam, saengga kita saged nindaki pengaosan ing dalu punika. Mugi-mugi rawuh Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik punika dipun catet dados amal saleh ingkang tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Mungkin ada yang tidak bisa berbahasa Jawa, saya pakai bahasa Indonesia saja. Kajian yang lalu kita sudah membahas surat Al-Falaq. Satu surat dari Mu'awwizatain. Mu'awwizatain artinya dari kata a'udzu, artinya aku berlindung. Mu'awwizatain berarti dua surat yang kalau kita baca itu kita meminta perlindungan. Perlindungan dari apa? Yang kemarin kita sudah bahas, yaitu surat Al-Falaq, surat yang ke-113. Intinya kita berlindung dari keburukan makhluk, baik dari sifatnya maupun dari perbuatannya. Sehingga para ahli mengatakan surah Al-Falaq ini adalah memohon perlindungan dari gangguan secara fisik. Sebagaimana kemarin kita kisahkan asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turunnya ayat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bahasanya kalau sekarang kena santet, karena ada bagian rambut Nabi yang diambil oleh orang Yahudi, kemudian rambut itu diikat dengan simpul yang jumlahnya 11. Nah, simpul ini menjadikan Nabi itu dalam kehidupannya tidak enak. Kemudian diturunkan 11 ayat yang menghilangkan 11 simpul tadi. Maka dua surat ini jumlahnya 11 ayat, dinamakan Mu'awwizatain. Dua surat yang memberikan kita perlindungan. Sehingga ayat yang ke-113 tadi, surat yang ke-113, surat Al-Falaq, itu para ulama mengatakan itu perlindungan secara fisik. Godaan secara fisik dari makhluknya, dari kejahatan secara fisiknya. Nah, yang surat ke-114 kita sudah hafal, yaitu surat An-Nas.
Ini memberikan perlindungan dari sifat-sifat yang rohani. Nah, maka mari kita bahas satu persatu dari surat An-Nas yang terdiri dari 6 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah. Yang dimaksud di sini Allah mengajarkan kepada Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, bi Rabbi, kepada Rabb An-Nas. Di dalam tafsir Kementerian Agama diterjemahkan sebagai Rabbinas, Tuhannya manusia. Tetapi kemarin kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan Rabb. Rabb itu prinsipnya ada 3. Sehingga ayat yang pertama ini ditujukan supaya kita ini senantiasa berlindung kepada Rabb, artinya yang menciptakan manusia, yang memelihara manusia, yang memberi rezeki kepada manusia. Jadi para mufassir mengatakan ayat ini sebenarnya disampaikan kepada orang-orang yang sedang hatinya tidak tenang, merasa dia itu mungkin terhinakan di dunia, merasa rezekinya sempit, merasa tidak dihargai orang lain. Kalau bahasa sekarang sedang galau, maka kita diperintahkan qul a'udzu bi rabbinas, kepada Tuhannya manusia, maksudnya yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memberi rezeki kita. Jadi senantiasa kita diingatkan, kita tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena kita ini diciptakan Allah, pasti akan dipelihara oleh Allah, dan pasti akan diberi rezeki oleh Allah. Itu yang harus kita yakini. Sehingga kita harusnya tidak ada rasa khawatir sedikit pun ketika kita mengucapkan a'udzu bi rabbin, qul a'udzu bi rabbinnas. Aku berlindung kepada yang menciptakan kita, yang memelihara kita, sekaligus yang memberi rezeki kita. Sehingga kadang-kadang kita khawatir, kita ini misalkan kalau masih mahasiswa, khawatir misalkan tidak lulus. Santai saja, karena nanti yang memberi rezeki lulus atau tidak itu Allah. Ya. Kalau jatahnya lulus pasti lulus, pasti indah pada waktunya. Kalau kita punya prinsip gitu ya. Karena rezeki seseorang itu tidak akan lari meskipun kita diam saja, atau tidak akan mendekat meskipun kita berlari. Nah, kalau Ibnu Athaillah mengatakan, kerja kerasmu itu tidak akan mendekatkan rezeki kepadamu, tetapi malas-malasmu juga tidak akan menjauhkan rezeki padamu. Karena rezeki itu sudah ditetapkan sebelum kita lahir di dunia ini. Jadi ini yang harus kita pegang. Kita yakin bahwa Allah menciptakan kita, pasti memelihara kita, pasti Dia yang akan memberi rezeki kita. Selama kita masih hidup, pasti dijamin rezeki kita. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, tidak akan mati seseorang sebelum rezekinya itu habis. Jadi kita harus yakin. Sehingga ketika kita mengucapkan a'udzu bi rabbinas, itu menjadikan hati kita ini penuh keyakinan, tidak menjadi galau, tidak usah resah, tidak usah khawatir. Ya, ini bagi orang-orang yang seperti ini harus meyakini bahwa Allah itu adalah Zat yang menciptakan kita, yang memelihara kita, sekaligus pasti yang memberi rezeki bagi kita. Ini makna dari Qul a'udzu birabbinas. Kemudian Allah menyebutkan sifatnya. Sifatnya yang kedua. Selain sifat yang pertama Rabb, yang kedua Malikinas.
Malikinas itu artinya pemilik, yang memiliki, pemilik segala macam pemilik, ya, pemilik maha pemilik. Kalau orang memiliki itu harusnya mutlak. Kalau dia memiliki, dia bisa melakukan apa saja kepada yang dimiliki. Nah, orang yang seperti ini bisa juga dikatakan maha pemilik atau raja kalau dalam tafsir. Karena raja itu mutlak memiliki siapa saja yang dalam kekuasaannya. Tapi kadang-kadang manusia itu memiliki tapi tidak mutlak memilikinya. Misalkan saya memiliki HP, maka meskipun saya merasa memiliki HP, tapi kepemilikan saya ini tidak mutlak. Kalau ada suatu ketika HP ini rusak, saya tidak bisa memperbaikinya karena saya bukan ahlinya, ya. Maka kepemilikan saya ini tidak mutlak. Nah, orang yang memiliki secara mutlak itu dikatakan raja segala raja. Maka bisa dikatakan Malikinas adalah raja manusia, raja segala raja yang memiliki kita. Nah, kita ini dimiliki, bukan memiliki kasus kita, ya. Kita seringkali menjadikan diri kita ini sebagai objek, ya, sebagai subjek. Padahal kita sebenarnya objek, kalau bahasanya gitu, ya. Kita sering sekali merasa memiliki, padahal kita ini sehakikatnya dimiliki. Seluruh apa yang ada di dunia ini bukan milik kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah. Kita ini dimiliki, dimiliki. Kalau kita dimiliki, maka kita tidak mungkin ada merasa memiliki. Nah, ini yang biasanya ayat yang kedua ini disampaikan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan, kemampuan untuk mengelola, sehingga ada rasa kesombongan. Maka Allah mengatakan Malikinas, supaya kita diingatkan kembali bahwa kita semua ini adalah milik Allah, raja segala raja, Malikinas, raja manusia, ya. Maka Allah menyebutkan sifat yang kedua ini supaya kita tidak menjadi orang-orang yang berbesar hati. Apalagi ketika kita sedang mendapatkan kenikmatan yang banyak, sedang mendapatkan kekuasaan, sedangkan mendapatkan apa saja yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan, kadang-kadang menimbulkan kepada diri kita itu sifat memiliki tadi. Padahal kita harus diingatkan kembali bahwa kita ini hakikatnya dimiliki, bukan memiliki. Kita ini bukan subjek tapi objek. Kalau kita merasa kita sebagai subjek, maka kita bisa berbuat apa saja. Merasa bisa berbuat apa saja. Pada hakikatnya semua perbuatan kita ini tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa seizin Allah. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Ya. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali atas izin Allah. Ini ayat kedua ini supaya kita diingatkan kembali, tidak menjadi orang-orang yang merasa memiliki, tapi kita ini harus selalu merasa dimiliki. Apa saja yang ada di dunia ini, hakikatnya ini kita hanya dititipkan, diamanahkan, semuanya milik Allah. Ini disampaikan kepada orang-orang yang memiliki kesombongan, merasa memiliki, sehingga diingatkan kembali, ya. Jadi kalau ayat pertama tadi disampaikan pada orang yang sedang galau, sedang hatinya itu tidak tenang, merasa kecil hati, sehingga diingatkan bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memelihara kita, Allah lah yang memberi rezeki kita. Tapi bagi orang-orang yang merasa punya kuasa, memiliki segalanya, maka diingatkan Malikinas, Allah lah pemilik segalanya, Allah lah raja di raja. Tidak ada raja
yang menguasai segala raja di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malikinas. Kemudian ilahinas. Ilahinas ya. Sembahan manusia. Karena kadang-kadang kita ini ketika dalam kondisi tertentu kita bisa meminta, memohon, bahkan memuja kepada selain Allah. Kalau kita kadang-kadang sedang mengidolakan seseorang, kadang-kadang kita memuja. Maka tidak ada yang pantas kita puja, tidak ada yang pantas kita sembah, tidak ada yang pantas kita bersandar kepadanya. Itu diingatkan seperti itu kecuali Allah. Maka Allah menyebutkan sifat yang ketiga tadi, ilahinas. Satu-satunya yang kita sandarkan diri kita, yang kita bisa memohon kepadanya, yang membuat kita ini tidak ada yang pantas kita meminta pertolongan, menyembah kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sifat yang ketiga. Sehingga Allah di ayat-ayat ini menyebutkan 3 sifatnya pada kita. Untuk apa? Supaya kita senantiasa itu terlindungi. Ketika kita berlindung dari hal-hal yang bersifat fisik, dalam surah Al-Falaq Allah hanya menyebutkan 1 sifat, yaitu hanya Rabb. Qul a'udzu birabbil falaq. Tetapi dalam surah An-Nas ini Allah menyebutkan 3 sifat. Rabb, Malik, sama Ilah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa 3 sifat sampai disebutkan Allah diajarkan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita? Karena godaan-godaan yang bersifat fisikis, ya, rohani itu lebih berat daripada godaan-godaan yang bersifat fisik atau badani. Ya. Sehingga kalau surah Al-Falaq kemarin kita minta perlindungan dari bersifat makhluknya, baik perbuatannya maupun tindakannya, semuanya berupa fisik katanya. Maka yang Anas ini berupa fisikis. Apa itu yang harus kita minta perlindungannya? Nah, ini pada ayat yang ke-4. Min syarril waswasil khannas. Min dari syar itu kejelekan atau keburukan atau kejahatan. Waswas, waswas itu artinya bisikan. Sehingga orang berbisikan was gitu ya. Maka waswas itu artinya bisikan. Khannas, khannas itu artinya sembunyi. Ada yang mengibaratkan seperti ini. Kalau kucing dengan tikus itu seperti ini. Kalau ada kucing, tikusnya lari. Nanti kalau kucingnya tidak ada, tikusnya muncul gitu ya. Ada yang seperti itu mengibaratkannya. Sehingga tikus itu selalu sembunyi dari kucing. Nah, siapa yang membisikkan tadi? Nah, yang sembunyi tadi siapa? Setan. Nah, setan ya. Setan itu selalu sembunyi, membisikkan. Kalau kita lupa, maka dibisikkan. Tapi kalau kita ingat, setan lari. Sebagaimana kalau ada kucing, maka tikus sembunyi. Kalau kucingnya pergi, tikusnya muncul lagi. Nah, gitu ya. Maka bisikan ini akan selalu ada jika kita lupa mengingat Allah. Maka waswisu fi sudurinas, membisikannya itu di dalam dada manusia. Bisikannya, yang membisikkan itu senantiasa bersembunyi. Bersembunyi dari apa? Ketika kita ingat kepada Allah, setan itu pergi. Tapi ketika kita lupa pada Allah, maka setan itu datang membisikkan lagi. Nah, itu namanya min syarril waswasil khannas, dari keburukan yang dibisikkan oleh sesuatu yang bersembunyi. Nah, bisikan yang oleh yang bersembunyi tadi. Waswasil khannas. Khannas itu artinya bersembunyi.
Kalau kita lupa kepada Allah, maka setan itu senantiasa membisikkan kita, membisikkan keburukan. Ya. Bahkan kalau ini saya ambil dari mendengarkan dari Gus Baha ya, Bahauddin, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim ya. Was-was itu artinya bukan sekedar kejahatan yang dibisikkan, tapi setan itu membisikkan. Was-was itu ada 3 macam, yang sehingga membuat manusia itu senantiasa merasa khawatir, gelisah, tidak tenang ya. Was-was itu ada 3 macam yang dibisikkan senantiasa. Tetapi kita tidak akan pernah dibisikkan oleh setan kalau kita ingat kepada Allah. Ketika kita tidak ingat, setan muncul membisikkan kita, maka dinamakan waswasil khannas ya. Bisikannya itu ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Was-was itu senantiasa dihembuskan, dibisikkan ke dalam dada manusia. Apa yang dibisikkan? Nah, itu tadi kalau menurut Bahauddin Nur Salim itu ada 3. Manusia itu kalau lupa pada setan, lupa pada Allah, maka setan datang membisikkan 3 hal ini ya. Maka kita diajarkan senantiasa ingat kepada Allah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, hendaknya kita senantiasa ingat kepada Allah. Bangun tidur ingat kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur ya. Bangun tidur, masuk kamar mandi, harus ingat pada Allah. Kalau tidak ingat, maka setan masuk membisikkan pada kita nanti. Ya. Kita masuk kamar mandi, ingat pada Allah. Ya. Langsung berdoa, ya. Berdoa. Kalau nanti keluar kamar mandi, ya keluar. Berdoa lagi supaya ingat Alhamdulillahilladzi adhaba anil hadza wa afani ya. Habis mandi mau sarapan ingat lagi. Jadi diajarkan oleh Rasulullah senantiasa ingat terus sampai nanti mau tidur kita masih harus ingat kepada Allah. Kalau tidak ingat maka setan datang. Kalau ingat setan pergi. Maka namanya khonas. Khonas artinya bersembunyi. Dia akan sembunyi kalau kita ingat pada Allah, tapi kalau tidak ingat maka setan datang membisikkan kepada kita. Apa yang dibisikkan? Yang pertama, kita ini diingatkan banyaknya musibah yang ada pada kita dan sedikitnya nikmat yang ada pada kita. Sehingga manusia ini senantiasa mengingat-ingat kesusahannya, tetapi melupakan nikmat yang pernah diterima. Sehingga kalau dapat musibah itu rasanya itu wah musibahnya berat sekali. Tetapi lupa bahwa kita ini sebenarnya lebih banyak nikmatnya daripada musibahnya. Yang paling sering kita rasakan misalkan gini, kalau kita sakit dikasih kepalanya pusing gitu ya, maka kita itu kadang mengeluhnya itu berlebihan. Aduh, sirahku wis arep pecah, awakku lara kabeh gitu ya. Kalau kita misalkan sampai opname di rumah sakit, opname 5 hari, rasanya itu sudah susah sekali. Padahal kita lupa, sehat kita itu sudah bertahun-tahun. Nah sehingga kita lupa akan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan pada kita hanya dengan musibah yang sedikit. Kalau yang mahasiswa misalkan dapat nilai E1 itu mungkin bisa sedih sekali misalnya. Tapi lupa nilainya yang tidak E kan lebih banyak daripada yang nilainya E gitu. Nah itu termasuk was-was artinya. Sehingga dia merasa khawatir sekali. Wah aku gak lulus kapan? Kapan saya bisa lulus kalau nilainya E nih ya gitu ya. Padahal dia lupa bahwa nilainya yang sudah dicapai mungkin lebih banyak daripada yang hanya dapat 1 itu. Sehingga ini kadang-kadang menjadikan hati kita kecil lagi ya. Kalau sudah berkeluarga apalagi kadang-kadang kita punya hutang sedikit itu merasa berat sekali. Kita lupa bahwa kita tidak hutang itu sudah banyak sekali. Kita bisa menghidupi, bisa dapat rezeki, tapi kadang-kadang hutang sedikit saja menyusahkan kita. Nah, Bapak Ibu ini was-was yang pertama. Yang kedua, kita ini
dibisikkan untuk senantiasa melupakan Allah. Ya. Tetapi kita tidak pernah ingat kepada Allah. Ya. Dibisikkan supaya kita ini lupa kepada Allah. Sehingga diingatkan ketika kita makan itu, yang kita ingat bukan berdoanya tetapi lezatnya makanan. Sehingga kalau anak-anak muda, mahasiswa mungkin mau makan itu tidak berdoa tapi difoto dulu. Nah, difoto dulu baru makan. Kalau belum difoto, belum diunggah di statusnya itu tidak enak rasanya. Tapi kalau tidak berdoa, tenang saja. Bahkan saya yakin ketika kalian minum mesti lupa baca basmalah. Lebih sering lupanya daripada ingatnya. Makan juga demikian. Apalagi tidur dan sebagainya ya. Yang paling sering kita lakukan makan saja. Itu nikmat yang luar biasa oleh Allah diberikan pada kita. Bahkan kita punya rumah mewah itu tidak lebih berharga daripada kita bisa makan. Ya. Kita punya ilmu yang tinggi tidak ada gunanya kalau kita tidak bisa makan. Maka ketika kita diberi Allah bisa makan, bisa minum, itu nikmat yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita lupa kepada Allah yang memberikan kita bisa makan. Nah, ini yang diingatkan. Nah, yang terakhir ini yang agak bahaya. Kita ini dibisikkan keraguan-raguan, tidak ada gunanya kita beribadah kepada Allah karena banyaknya dosa. Jadi diingatkan dosanya, tapi dibisikkan kita itu ora ono gunanya. Sehingga kadang-kadang orang berpikir ini, saya ibadah lama sekali tapi kok masih miskin, misalkan gitu ya. Apalagi kalau kita sampai gini, kita sampai khawatir misalkan kita besok kalau kita mati husnul khotimah, alhamdulillah. Tapi kalau mati kita su'ul khotimah, tidak ada gunanya kita beribadah, kan gitu ya. Nah itu bisikan setan yang kita tidak boleh. Atau seperti ini, kita sudah sholat, tapi sholat kita ini kadang tidak khusyuk, kemudian dibisikan oleh setan tadi ya. Wah, sholatmu kaya ngono tidak akan diterima oleh Allah. Ini juga bisikan setan. Sehingga kita kadang-kadang merasa, tidak ada gunanya kalau kita sholat kita tidak diterima oleh Allah. Ini bisikan setan. Kalau kita sudah sampai segitu, nanti kita menjadi malas ibadah, sehingga kita senantiasa merasa kalau ibadah ini tidak diterima oleh Allah. Nanti ujung-ujungnya kita juga akan merasa, wah saya ini tidak pantas beribadah kepada Allah karena banyaknya dosa. Diingatkan dosa-dosanya, tapi lupa bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Ini was-was. Jadi setan itu senantiasa membisikkan supaya manusia ini terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, ini yang kita diminta berlindung kepada Allah dengan ketiga sifat tadi. Qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan, keburukan, kejelekan yang dibisikkan oleh yang bersembunyi. Siapa yang bersembunyi? Kenapa dia bersembunyi? Karena dia membisikkan ketika kita tidak ingat kepada Allah. Ketika ingat kepada Allah, dia bersembunyi. Membisikkan di mana? Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, membisikkan ke dalam dada manusia. Siapa yang membisikkan? Minal jin nati wanas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Kalau tadi pada ayat yang ke-5 itu dikatakan kejahatan setan yang membisikkan di dalam dada manusia. Setan itu dijelaskan di ayat yang terakhir tadi, yang ke-6, terdiri dari golongan jin dan golongan manusia. Karena setan ini, para ulama mengatakan ini sifat ya. Setan itu artinya
tertutup. Nah, maka orang yang mengajak kepada kejelekan, orang yang mengajak pada keburukan, itu juga termasuk golongan setan. Ada golongan yang tidak dari manusia, yaitu dari golongan jin. Nah, ini yang menjadi manusia senantiasa dibisikkan bisa oleh setan, oleh jin. Nah, yang membisikkan juga bisa tetangga kita, teman kita. Kadang-kadang kalau ketika kita susah, teman kita itu tidak menjadikan diri kita ini menjadi lebih tenang, bahkan menjadi kita lebih susah. Orang kalau mengeluhnya kepada manusia, maka orang yang diajak untuk mengeluh tadi, yang diajak curhat tadi, dia juga pasti akan curhatnya lebih banyak. Jadi kalau misalkan saya cerita sama teman saya, waduh mas, saya itu baru agak susah ya, karena anak saya mau ujian, saya tidak punya uang, misalkan gitu. Maka teman yang saya ajak curhat tadi bahkan akan curhat kepada saya lebih banyak lagi pada saya. Wah, anak saya juga mau ujian mas, bukan hanya ujian, bahkan anak saya ini mau cari pekerjaan, mau nikah, uang saya juga tidak ada, bahkan ada yang sakit ya. Maka yang paling tepat itu ketika kita meminta perlindungan, curhat itu ya hanya kepada Allah dengan membaca 2 surat tadi ya. Maka dikatakan mu'awizatain, 2 surat yang kalau kita baca kita akan mendapatkan perlindungan. Nah, kalau surat Al-Falaq itu perlindungan yang bersifat fisik, kalau surat An-Nas perlindungan yang bersifat ruhani atau fisikis. Maka ketika Nabi itu mendapat gangguan dari orang Yahudi, rambutnya diambil, disimpulkan, kemudian diikat, maka di dalam surat Al-Falaq minta perlindungan dari orang-orang yang suka mengikat tali pada buhul-buhulnya ya. Tetapi tidak hanya itu, Nabi itu juga dapat godaan bukan hanya dari segi fisik, dari segi rohani, tekanan mental, ya, gangguan, pembulian, kalau sekarang istilahnya gitu. Maka ini perlu kita sikapi. Diturunkanlah 11 ayat yang menjadikan kita terlindung dari 2 sifat tadi. Maka dikatakan mu'awizatain. 2 surat yang jika kita baca, kita meminta perlindungan dari seluruh godaan yang akan kita terima dalam hidup ini, baik yang berupa fisik maupun berupa fisikis ya. Maka ini surat ini banyak perawi yang meriwayatkan dibaca dalam beberapa hal ya. Ketika kita mau tidur sebaiknya membaca 2 surat ini. Ketika kita mau masuk rumah sebaiknya membaca 2 surat ini. Banyak sekali riwayat yang meriwayatkan 2 surat ini sering-sering kita baca dalam berbagai situasi ya. Sehingga kita bisa mendapatkan perlindungan ya, perlindungan dari Allah, baik dari godaan secara fisik maupun dari godaan secara psikis. Ini yang menjadikan kita ini tenang dalam hidup ini ya. Kalau kita merasa gundah, gelisah, maka kita baca 2 surat ini, insya Allah kita menjadikan tenang. Kita merasa dimiliki oleh Allah, merasa kita diciptakan oleh Allah, pasti dipelihara oleh Allah, pasti diberi rezeki oleh Allah ya. Dan kita ini tidak pantas berlindung, tidak pantas meminta, tidak pantas bersandar kecuali hanya kepada Allah. Insya Allah kalau kita sudah merasa seperti itu, hidup kita ini akan menjadi tenang. Tidak ada yang kita ragukan lagi, tidak ada yang perlu kita gelisahkan lagi. Inilah 2 surat yang sangat sering kita baca, pasti kita hafal, tapi kadang-kadang kita ini memaknainya kurang pas, sehingga kita ini kurang yakin terhadap hidup kita sendiri.
Kita sering ragu, sering gundah, sering gelisah karena kita kadang-kadang memaknai bacaan doa kita tadi dalam surat Muawwizatain tadi, kita tidak mengerti hakikat yang sebenarnya. Insya Allah dengan kajian ini kita sering membaca dua surat ini dan hati kita ini semakin yakin, semakin kokoh kita bersandar kepada Allah, semakin mentaati apa yang menjadi perintahnya, dan semakin kuat untuk menjauhi apa yang menjadi larangannya. Puncaknya kita betul-betul akan menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Kajian kita malam hari ini sudah 40 menit dan sudah jam 9. Semoga bisa menjadikan kita ini mudah mengamalkan apa yang Allah berikan pada kita sebagai petunjuk hidup kita. Walaupun hanya beberapa ayat, beberapa surat, tetapi betul-betul kita yakini, kita hayati, dan kita amalkan sehingga hati kita, hidup kita ini benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.